Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi layla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'azza wa jalla. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Masya Allah, nggak nyangka segitu banyaknya penggemar aku jadi GR. Wow, amazing. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Wow, wow. Bentar saya baca dulu Bu ya. Nggak enak soalnya duitnya udah masuk. Adik-adik saya yang pinter, yang cakep-cakep, adik-adik saya yang kecil-kecil, yang imut-imut, yang kuat-kuat, hebat-hebat, mudah-mudahan besok ada yang jadi presiden, ada yang jadi pengusaha kaya, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi artis, ada juga yang menjadi pejabat yang alim, ada yang jadi qori-qoriah, ada yang jadi hafiz-hafizah, dan ada juga yang menjadi dai-daiyah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini penuh barokah dan dapat hidayah. Amin ya rabbal. Kita hadir di Masjid Jami Al-Hidayah. Mudah-mudahan adekku, saudaraku, ibuku semuanya dapat hidayah. Ala kulli hal. Bentar, yang saya hormati, yang sama kita muliakan, yang terhormat tokoh masyarakat kita Bapak Haji Jakaria, juga Bapak Subangat Kepala Desa Sentul, abangku, saudaraku, terima kasih Bapak Kepala Desa. Juga Bapak Suyono Ketua DKM Jami Al-Hidayah, juga Bapak Haji Yani donatur, Bapak Irwan donatur, dananya buat aku. Juga Kapolsek Ragilan yang terhormat Bapak Kompol Dwi Hari Bagio Winarko SH, izin Komandan. Juga dan Ramil Keragilan Bapak Kapten Infanteri Haryanto, juga Bapak Bupati Serang yang diwakili, yang terhormat Kabag Kesra Bapak Rohyan, dan segenap panitia, Bapak Saibi, Bapak RT Supri, Bapak Haji Yani, Bapak Dawam, Bapak Juli, Bapak Ponimin, Bapak Sarmin, dan juga yang saya hormati Ketua Panitia yang punya Mabes, Bapak Ebol.
dan teman-teman saya, saudara saya, ibu-ibu saya, nenek saya, teteh saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebutin? Karena tidak ditulisin, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita bisa kumpul bersama-sama, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini barokah. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laku dagangannya, yang punya sawah biar bagus panennya, yang punya anak soleh solehah mudah-mudahan anaknya semua soleh solehah. Ibu, saya kenapa ceramah? Biasanya saya syuting sama Parto sama Eko, sekarang saya ceramah bukan karena saya banyak ilmunya. Kenapa saya ceramah? Karena saya udah nggak diajak syuting sama dia. Akang-akang saya, mas saya, maafin kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya, nggak banyak dalilnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Ibu masih tahu sinetron Para Pencari Tuhan? Ingat yang bulan puasa, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Dalam cerita saya takut sama istri, padahal mah al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kita kumpul di tabligh akbar dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Ini orang-orang yang cinta sama Nabi. Mudah-mudahan yang hadir ahli surga semua, amin. Ngajinya rajin, ibu saya ngajinya rajin, datangnya rajin, bahkan acara gerimisku pun tetap hadir. Mudah-mudahan kita semua ahli surga, amin. Bareng-bareng Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Mudah-mudahan semuanya yang berucap tadi ahli surga, amin ya rabbal. Ibu kuat ceramah sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1? Saya enggak. Ada penceramah di sini sampai 2 jam ada. Wow, ada ustaz yang di sini ceramah sampai 2 jam. Yang 3 jam? Udah berapa ustaz yang mati di sini? Ana mening bae. Ya. Nggak apa-apa saya ceramah, nggak apa-apa. Maafin, saya bukan ustaz beneran. Disebut ustaz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang kemarin langsung dijarah. Iya, itu sahabat saya. Satu lagi Parto, Eko di DPR, Parto di sana, saya di sini. Kenapa saya ke sini? Karena diundang ke sini, dibayar. Parto masih syuting, dia lagi nunggu syutingan lagi. Dia mau main Rahasia Ilahi, judulnya Kuburan Banyak Airnya. Ibu, orinya sudah, MC-nya ada, temanya kalingan kursi, mengukuhkan sholat sebagai tiang kehidupan. Saya nggak cerita panjang cerita Isra Mi'raj ibu, karena saya
Nggak bisa. Nabi setelah selesai pulang, selesai Isra Mi'raj cerita, tidak semuanya percaya dengan ceritanya Nabi, termasuk Abu Jahal. Benar Ibu? Jadi yang nggak percaya berarti gitu baik. Yang sudah dibenarkan oleh Allah benar, 30 juz dalam Al-Quran itu benar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ngap, saya udah lama nggak ngaji, Ibu jadi ngap. Dulu saya pernah daftar jadi qori waktu MTQ, dan alhamdulillah saya juara pertama karena pesertanya cuma saya aja. Dan saya pengen di Serang ini terkenal, khususnya di daerah Serang umumnya tuh qorinya cakep-cakep. Nih adik-adik kita calon qori nih, yang cowok nih, iya kan? Setiap hari latihan, nanti udah gedenya ikut MTQ, pergi haji, umroh gratis, nggak perlu jual sawah. Makanya rajin ngaji ya, rajin ngaji. Bu, dalam cerita peristiwa Isra Mi'raj, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Ibu, yang perlu kita sama ketahui sampai sekarang adalah bukti cintanya Nabi sama umatnya dan sayangnya Allah kepada nabinya. Contoh, kita dikasih, awalnya dikasih sholat itu 50 waktu. Kuat nggak kira-kira? Nabi curhat ke Nabi Allah Musa, apa kata Nabi Allah Musa? Nggak akan kuat umatmu wahai Nabi Muhammad kalau 50 waktu, 50 kali sholat. Turun lagi, lapor lagi, turun lagi, akhirnya deal menjadi 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Apakah kita sholat sudah cakep? Belum tentu. Suami yang bagus sayang sama istrinya berarti sholatnya bagus. Istri yang baik sama suaminya berarti sholatnya bagus. Pejabat yang bagus berarti sholatnya bagus. Penceramah yang kayak saya berarti sholatnya nggak jelas. Ya Bu, sholat itu tiangnya kehidupan, tempat curhat yang sebenarnya dekat dengan Allah. Inna sholata li dzikri, kalau pengen ingat Allah sholat. Ya Ina, terima kasih sahabat saya, qori kita luar biasa suaranya. Saya pengen seperti beliau, tapi beliau belum pengen seperti saya. Apakah kita sudah bagus sholatnya? Belum tentu Ibu. Jujur, kalau sholatnya bagus bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nih ngaji dulu bentar, biar kelihatan kayak orang benar. Iya, siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar kalau matinya husnul khotimah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita belum mati, hari ini kita belum ada di surga, berarti belum jelas benernya. Ya Bu, benar. Orang yang benar matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau kita sekarang mana yang benar, bisa jadi ibu-ibuku, tetehku, mbakku duluan masuk surganya. Bisa jadi tukang sound system yang masuk surga duluan. Karena kalau saya nggak ada konsistemnya, berarti saya ceramahnya bang. Ibu masih ingat zaman lagu dulu qasidah yang mengingatkan kita? Ada lagu yang, maaf Ibu pasti dengar, pernah pasti tahu. Ini bunga banyak amat ini. Tolong nanti kalau kelar mulanginnya kemana ini? Ya Bu, ingat coba bareng. Subuh kesiangan, zuhur kerep, asar
maghrib kecapean, isya itu kan kita banget ibu. Benar. Coba lagi, yang keras sambil dipikirin, itu aku bukan ya. Oke, subuh, zuhur kerep, asar maghrib, isya, itu kita tuh butuh. Kebanyakan ngobrol malam, akhirnya paginya kesiangan. Jalan mulu ya bu, repot, aja gijik, ketinggalan lagi. Benar. Sampai ada istighfar. Guru saya pernah ngajarin istighfar supaya mengaku kita bahwa kita orang yang nunda-nunda sholat dan suka melewatkan waktu-waktu sholat. Astaghfirullahaladzim min kulli zambin sholati wa ana abduka muakhiru sholati. Ampuni aku ya Allah, akulah hambamu yang selalu menunda-nunda sholat, mengakhiri sholat. Benar? Itu kita. Makanya kenapa kita istighfar selesai sholat? Sholatnya wajib, istighfarnya sunnah. Kenapa kita mengerjakan yang sunnah? Untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi hari ini yang kata orang Arab bilang al jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kumpul semua. Saya lihat di dalam Pak Camatnya ada, Pak Dewannya ada, Pak Kepala Desanya ada, Pak Kapolseknya ada, Pak dan Ramilnya ada, Pak RT, Pak RW ada, masyarakatnya ada. Ini orang baik semua. Amin ya Rabbal. Mana orang yang baik, yang mau hadir, yang mau ngaji, yang mau kumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Saya rada batuk, rada capek. Saya kemarin dari Cirebon ke Garut, dari Garut terus ke Jakarta, dari Jakarta malam ini saya ada di Buah Gede. Ya bu, begitu saya datang enggak ada buahnya. Begitu saya tengok, enggak gede-gede amat. Jeruknya di piring kecil-kecil. Tapi yang gede malah hati saya melihat ibu saya, adik-adik saya, teteh saya, kakak saya, emak saya, nenek saya. Luar biasa. Malam hari ini nungguin saya. Saya udah datang dari tadi, sengaja saya di sana makan dulu. Iya, saya tahu ibu kalau ustadz nggak makan bisa mati. Ya, penceramah juga pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah, nggak dikasih makan mati juga. Alhamdulillah panitia ngerti. Sebelum naik ebol, sebelum saya naik, dia udah nyiapin saya buat makan. Alhamdulillah, mungkin pulang dari sini makanlah dia. Masuk kita bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan Lebaran. Benar. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Lebaran. Benar ibu. Ini sekarang kita ada di bulan Rajab. Benar. Bareng-bareng, suaranya bareng-bareng sambil ngipas nggak apa-apa. Mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga, nggak apa-apa. Itu kipasnya nggak jelas, bungkusan snack. Nggak apa-apa ya, terus aja dikipas. Nanti kalau tangannya udah capek ya bu ya, kipas kardusnya pegang, lehernya yang jalan ya, itu caranya. Bener. Nah, ya praktekin. Jadi kipasnya di sini, lehernya yang muter. Dingin enggak ya, bego aja kelihatannya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Roma wa hasil maqasi. Wow, suaranya bagus-bagus. Wow. Apakah di sini ada audisi? Ibu-ibu suaranya cakep. Coba lagi buka suaranya. Allahumma barik lana fi
wa balighna wa hasil. Ini ahli surga nih, kelihatan suaranya, kedengeran suaranya rata. Coba bapak-bapak, Allahumma, nggak jelas, buatin jelas. Kalau di mana taklim, di mana pengajian tuh ibu-ibu selalu seru, ya bu, itu ibu hebatnya. Makanya saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke ibu-ibu. Kalau ngadep ke bapak-bapak, lobet saya. Kalau ibu tuh semangat luar biasa, dari selawatannya enak. Tadi saya datang dari situ ke sini diantar sama tim qasidah dari keluar tol. Tuh makanya leggingnya pada robek. Kalau ibu tuh selalu resep, selalu enak. Makanya saya kalau ceramah nggak pengen ibu-ibu sedih. Saya pengen teteh saya, emak saya, nenek saya senang, biar sehat panjang umur. Jangan terlalu banyak main perasaan, main hati, nanti sakit hati. Nyerinya di ulu hati, batuknya berbahaya karena paru-paru gampang bolong. Kalau orang senang batuknya cuma 2 kali, senang. Tapi kalau udah banyak main hati, bersarang di hati, batuknya rada panjang. Makanya saya kalau ceramah sama ibu-ibu pengennya ibu-ibu seneng aja, goyang aja kayak penyanyi qasidah. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Tuh penyanyi qasidah, di mana taklim ibu-ibu pasti rame. Sebelum mulai ngaji udah ada qasidahannya. Tak tung 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 dang 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 dang. Tak tung 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 dang 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 dang. Entah gendut, entah bunting, entah gendut, entah bunting. Kalau pengajian bapak-bapak sepi, nggak ada qasidahannya. Benar. Ibu-ibu begitu masuk duduk udah ada selawatan diajak. Mari oh mari mari baca sholawat. Mari oh baca sholawat agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk marilah, marilah, marilah hai kawan. Kalau pengajian bapak-bapak sepi, nggak ada lagunya. Kalau ibu-ibu selalu rame, happy. Makanya saya bilang ibu, ayo jangan mikirin susah, carilah senang. Karena susah udah turunan. Bapak susah, emak susah, nenek susah, tetangga susah. Di sekolah waktu kecil diajarin nyanyinya juga susah. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak, itu masih susah aja. Ayo bahagia, jangan terlalu capek, jangan banyak biar ibuku panjang umur, sehat, usahanya lancar, anaknya soleh solehah, jangan banyak pusing. Makanya di pengajian ibu-ibu rame terus, pengajian bapak-bapak rada sepi karena enggak ada qasidahannya dan enggak ada kiainya sebelum ngaji nawarin utang seragam. Kalau pengajian ibu-ibu ada seragamnya, sebab kalau enggak seragam takutnya enggak diajak. Tapi malam ini panitia ada seragamnya. Tuh keren, biru-biru. Ya, dari sponsor kali. Biru-biru. Tapi itu juga qasidahnya biru-biru. Wow, kamu kayak warna partai kawan aku. Lagi orang-orang yang pengen senang jangan banyak susah ibu, daripada di rumah ditagih utang, pagi ditagih utang, siang ditagih utang, malam ditagih utang, mendingan berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet.
boleh daripada di rumah kita capek ngeliatin orang lagi utang. Bener, berangkat tuh enaknya ibu-ibu. Sampai di pengajian nyanyi. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian ngajak ibadah. Nyanyiannya ngajak ibadah tuh qasidah. Siapa ingin ke surga pintu selalu. Wow, amazing. Coba lagi. Siapa ingin pintu selalu. Yang keras. Siapa ingin pintu selalu. Yang keras. Tak mudah hanya carilah dengan amat. Tuh, itu ahli surga begitu tuh. Makanya ibu-ibu kalau ngaji itu begini nih gambaran ahli surga. Kalau bapak-bapak nggak jelas. Coba nih, ibu diam nih, ibu diam, bapak dulu. Siapa ingin? Tuh kan nggak jelas kan? Kayak nggak menghargai gitu. Kalau ibu kan enak. Siapa ingin pintu selalu. Yang keras. Siapa ingin pintu tak mudah dimiliki, hanya carilah pintu surga dengan. Tuh, makanya nanti di surga kebanyakan kaum perempuan. Karena pernah ada kiai ceramah, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya kurang setuju. Karena yang paling ngaji, yang paling rajin, paling rame adalah kaum perempuan. Sampai berani ngutang. Pengajian bapak-bapak nggak ada yang berani ngutang. Kalau ibu tuh enak. Bila Israel jasa terbujur di khobah, seluruh akan sekujur badan. Tuh enaknya pengajian bapak-bapak nggak ada qasidah. Lagunya nggak gitu. Bapak-bapak lagunya gini. Janda yang mana? Janda yang mana? Gitu. Dalam hatinya nyaut, janda yang putih. Jadi kalau ibu-ibu itu bahagia selalu, hatinya sehat terus, panjang umur, sampai lagu serem tetap nyanyi. Itu bila Israel datang memanggil, itu lagu serem. Israel udah datang dia masih nyanyi aja. Makanya nggak mati-mati. Dan saya jujur kalau ceramah ada ibu-ibu sampai subuh kuat. Kalau ngadep ke bapak-bapak nggak kuat, nggak jelas, susah diajak ngajinya. Nih kalau ibu nih enteng nih, ibu cepet, ibu ikutin saya. Bapak diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka. Kan cakep tuh. Ibu diam. Sekarang bapak. Ibu diam dulu ya. Dengerin. Bapak di dalam, di samping ada. Yang di dalam, yang di belakang ada. Ibu diam. Ini bapak dengerin suaranya. Hayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Aziz. 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 Kebuka suaranya kalau udah kope. Kalau ngaji nggak ada suaranya. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Ini ahli surga. Bapak-bapak enggak jelas. Ibu pengen penasaran bapak sekali lagi.
Coba ibu diam ya, ahli surga, ibuku, saudaraku, tenang dulu. Sekarang bapak-bapak yang merasa laki-laki, yang merasa laki-laki, kameramen kamu laki-laki, mata ngincer kamera aja, yo bujrai. Ibu diam, bapak, ayo pak, ayo ih, bapak, ayo ih, malu dong, malu dong. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibatun khafizatur. Iza kemana baik? Jadi istri itu kudu di alam terus. Istri kudu di alam terus. Hampura, bukan saya meremehkan bapak-bapak. Suami itu selalu salah, istri yang selalu benar. Suami sehebat apapun tetap salah. Di rumah baik. Kita pergi baik. Jadi yang hebat itu istri kita. Dan secara jujur suami nggak penting-penting banget. Kata istri, maaf bapak, survei membuktikan kenapa saya bilang suami nggak penting. Yuk kita dengerin ibu. Bu, coba yang keras. Nggak apa-apa nggak punya suami ganteng nggak keren asal banyak. Duh, jelas. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Jelas itu. Nggak apa-apa suami berangkat kerja 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum berangkat ninggalin. Nanti begitu pulang harus bawa. Ngapain suami di rumah terus tapi nggak pernah ngasih? Artinya suami nggak penting-penting banget. Saya tanya sekali lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa ngajak-ngajak suami ke pasar tapi nggak megang? Biarin pergi sendirian ke pasar, ke toko emas nggak masalah, asal bawa. Buat apa pergi sama dia kalau nggak megang duit? Setuju ibu? Disinilah suami terasa tidak pentingnya. Dan suami berharga di depan istri kalau sering ngasih. Jelas, semakin jelas. Saya juga kesini dan pulang dari sini nggak ditungguin sama istri saya. Yang ditungguin istri saya cuman sama kamu. Terus ini terus. Udah capek belum? Capek dong, biar cepet kelar. Sampai subuh. Oh, udah berapa ustadz yang pingsan di sini? Terus ibu terus. Makanya saya pengen kalau saya ceramah itu ibu tuh senang. Saya kalau ceramah nggak ada isinya. Kalau emang kok ceramah gitu-gitu aja ketawa terus nggak ada isinya, ya udah isiin sendiri aja. Ya, yang ada isinya tahu, isi toge, isi bihun. Ya ibu, yang penting ibu senang, happy, bahagia. Ini ahli surga nih, ahli surga. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya, biar jelas. Kalau kiai ngajar ngaji, kalau saya ngajak ngaji. Jadi jangan kecewa ibu. Kalau panggung begini syiar, lihat mana syiar tuh, lampunya aja ke atas terus tuh. Ini bagus ini buat ngobor kodok ini. Padahal orangnya di bawah tapi lampunya nyenter ke atas. Ya benar. Ini yang bikin kuntilanak ngomong, wow silau aku. Ini namanya syiar, harus rame. Kalau ngaji harus benar. Ya bu, benar. Jadi kalau sama saya jangan oh kok ceramahnya nggak ada ilmunya, tapi kan ada air minumnya. Terima kasih, air semua. Ya di meja air semua.
Terima kasih, nggak apa-apa, air aja. Nanti saya pulang dari sini buang-buang air. Saya senang ketemu saudara saya, teteh saya, emak saya senang. Orangnya hep, ternyata ahli sodakoh. Ini semuanya ahli sodakoh. Tabassumu kafi wajhi akhika sodakoh. Senyum aja di depan saudara, bu, senyum aja di depan orang lain itu sodakoh. Berarti malam hari ini ibu ahli sodakoh. Walaupun belum sodakoh pakai duit, pakai senyum baik. Ya nanti setiap ketemu orang, gitu. Pulang juga. Itu salah satu gejala PA. Karena jadi kenapa saya kalau ceramah bikin ibu biar seneng? Karena ibu jujur aja, ibu tuh ahli surga. Ibu tuh orang hebat. Saking hebatnya semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Raja, presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Ini ibuku nih, manusia paling hebat nih ibu-ibu. Presiden bisa keluar dari ibu-ibu. Profesor, doktor, kiai, bener bu? Pengusaha kaya keluarnya dari rahim ibunya. Karena disebut anak dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari peralon, itu curut namanya. Kenapa kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Teteh, kenapa kita ngaji? Karena ibu bapak kita lebih senang anak cucunya ngaji. Ya, ini yang begini acara seperti ini cakep ibu. Apalagi di pengajian paling banyak ibu-ibu yang hadir. Saya sampai keluar-luar ada yang kegerimisan. Ini gerimisnya jalan terus nih bu. Mudah-mudahan kakakku, tetehku, saudaraku yang kena gerimis bawa barokah, amin. Hujan gede karunia Allah, mudah-mudahan pulang dari sini rezekinya makin gede, amin. Anaknya yang soleh soleha, amin ya robbal alamin. Terus ibu terus ini, nggak apa-apa hujan. Sengaja saya nggak mau pelanin ngomongnya, saya cepet-cepetin supaya nggak terlalu berasa sama hujan. Ya bu, belum ngantuk ibu belum? Jam segini belum ngantuk? Wow, jam 12 juga belum ngantuk? Wow, wow. Apakah ibu semuanya security? Paling enak, buat jempol buat ibuku. Bapak maaf saya kalau ceramah capek nih. Saya lempar aja ke ibu-ibu, udah aman saya, nggak terlalu capek. Karena kalau ibu-ibu tuh nyambernya cepet. Coba nih, coba bu, nih, Allahumma sholli. Istirahat saya. Yang keras, taman ala sayyidina. Terus tankhalu bihil. Enak jadi nggak capek. Iya istirahat. Kalau bapak-bapak kan susah diginiin. Ya. Santai. Iya. Waktu nalu. Enak nggak capek. Wa yustaskal. Mantap. Wala alihi washabihi. Cakep, kalau ibu-ibu cakep, kalau bapak-bapak enggak jelas. Udah biarin bu, bapak emang begitu ya bu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga begitu. Emang udah begitu, dimasakin begitu, nggak dimasakin juga begitu ya. Emang suami ibu udah begitu. Dimarahin begitu, nggak dimarahin juga begitu. Berarti suami ibu emang begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah rumah tangga masih begitu, sampai udah punya anak tetap ya. Gimana lagi, emang Allah kasih jodohnya udah begitu. Terima aja, dapatnya juga begitu. Yang ceramah begitu, yang dengerin
Berarti aku begitu, kamu berarti kita semua emang udah pada iya betul. Kalau saya ceramah nggak ada ilmunya karena babnya hahaha, ilmu saya ilmu hahaha, yang dengerin hahaha karena yang ceramah hahaha. Nanti pulang ke rumah dapat ilmunya, nah udah hahaha. Sing pusing amat mikirin kaya nggak kaya, bener teteh. Diajak nyepet gagal. Mendingan gini aja, happy, bener. Ini orang-orang yang lillah wa fillah mardotillah. Lillah karena Allah, wa fillah kita ngaji ini jalan Allah. Nanti kita dapatnya mardotillah yang diridhoi Allah. Ini orang-orang yang lillah. Rame-rame seperti ini cakep. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya kan? Ya iyalah, nggak kuat kalau sendirian. Panitia juga nggak kuat nalanginnya. Nombokinnya bisa jual motor. Mudah-mudahan yang membela-bela acara seperti ini mudah-mudahan tambah barokah. Karena ini buktinya hujan ngerecek terus, ini karunia dari Allah. Mudah-mudahan besok kita Rajab tuh Syaban, habis itu puasa ibu sehat panjang umur. Duitnya banyak. Dari mana urusan Allah kita nggak tahu. Ya bu ya, nggak usah pusing-pusing. Termasuk punya utang, nggak usah dipikirin, bayar be. Ya, nggak utang nggak bakal lunas kalau dipikirin, bener ibu? Mudah-mudahan yang pulang dari sini kebayar utangnya, amin. Saya kasih tahu ibu, kenapa istri punya utang? Nggak salah istri. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Bener ibu? Ulangi sekali lagi, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya, biar paham bapak. Coba ibu kira-kira pagi nih pengen sarapan enak, suami dikasih 10 juta, sarapan paginya enak nggak? Enak. Makan siang dikasih lagi sama suami 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Komplit. Ibu malam tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu, cukup pak buat ibu, bengek buat bapak. Ibu belum pernah lihat suami ibu lagi tidur di dalam paru-parunya kayak ada pemain biola. Coba deh perhatiin nanti malam kalau suami lagi tidur ada pemain biola di dalam. Hiho. Itu bukan suara biola, ternyata itu suara bengek. Dah. Balik lagi. Ibu, apakah sholat kita udah benar? Kita sering bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata waktu kita sholat Allah nggak besar, yang besar utang kita. Kita sebut Allahu Akbar banyak dalam sholat, kita sebut Allahu Akbar, tapi ternyata masih banyak kan urusan kita. Bagaimana orang yang kelakuannya bagus bisa jadi karena memang sholatnya bagus. Ibu ngalamin gak kita sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tapi kita lupa rakaatnya udah berapa? Karena urusan kita lebih banyak. Makanya ibuku, kakakku, saudaraku, sama siapapun kita pasti ada kurangnya. Bener? Saya nggak ngaku oh berarti saya penceramah sholatnya bener, enggak. Ibu lihat aja kelakuan saya. Iya bu, orang yang baik, yang senyum, suami yang baik yang selalu bikin istrinya senyum, itu suaminya baik sedikit aja tuh. Nggak bikin suaminya ngambek, masuk kamar banting pintu, nggak gitu. Anak yang soleh yang bikin ibunya girang, senang, bahagia, nggak banyak pikiran, nggak banyak persoalan. Seperti kesenangannya malam hari ini begitu ketemu saya kan senang kan? Bener? Girang nggak ketemu saya? Jujur?
Kita malam hari ini Isra Mi'raj, penceramahnya saya senang nggak? Benar. Coba jujur, kalau kau senang hati bilang hore. Oh, benar. Jadi jangan pusing, Bu. Santai aja. Goyangin aja. Ya, Bu. Boleh goyang, boleh. Asal goyangan ngajak ibadah tuh, qasidah ibadat. Itu zikiran la ilaha illallah la illallah la. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh. Ya, kan gado-gado goyang boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Tuh 2 bungkus mak yang pedes nih. Makin kenceng, makin gurih, kurang asam gampang kok. Gado-gado kalau nggak digoyangin enak nggak? Enggak lah, justru enak karena goyangannya, bener. Coba ibu dah sama bapak nggak ada goyangannya, anaknya jelek bulat-bulat. Boleh goyang, boleh di depan suami, boleh goyang. Ada goyang yang nggak ngajak ibadah, ada. Itu yang gara-gara syubutul minu. Dari mana coba? Tembak-tembak, dor-dor itu. Apa yang ditembak ya, Bu? Masa ke samping tembak-tembak, dor-dor gitu. Harusnya kan ke depan ya kan ya. Nah, dikit-dikit aja ngajinya ya, Bu. Ya, Bu. Ada doa yang bagus dari Kiai, Allahumma rzuqnal qanaah, ya Allah karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya. Hidup banyak pengen capek, Ibu. Hidup kebanyakan duit juga capek. Ya, nggak apa-apa, hujan ya. Sini aja, teh, sini aja teteh sini. Sini aja yang biru sini ceramah saya pulang. Ya, terus ini terus. Hidup ternyata Ibu enakan apa adanya. Apakah bahagia itu harus punya duit dan mobilnya mewah? Enggak. Ternyata bahagia itu enggak mahal. Saya lihat rombongan pengajian yang datang naik odong-odong itu bahagia banget karena mobilnya enggak ada pintunya, enggak ada jendelanya. Begitu ketemu temannya, itu artinya bahagia. Apakah orang yang punya Alphard hidupnya bahagia? Belum tentu. Mana yang bahagia itu? Nih mbakku, kakakku yang malam hari ini ketawanya nggak ditahan-tahan. Itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa itu cuma 2. Siapa orang yang nggak mau ketawa atau susah ketawa? Cuma 2. Orang yang nggak mau ketawa itu yang pertama kurang sehat, rada sakit. Yang kedua banyak utang. Jadi kelihatan dari panggung kalau yang diem aja berarti utangnya belum kebayar. Ya, happy aja, happy. Jangan banyak pusing. Benar, benar. Terus Ibu terus. Hujan nggak apa-apa? Belum pengen pulang? Pulang dong. Oh, hujan nggak mau pulang. Terus kita di sini ngapain? Jamaahnya hujan gerimis saja cakep, dan pejabat kita pada setia nemenin kita. Lurahnya baik, RW-nya baik, RT-nya baik, panitianya baik, camatnya baik, kapolseknya ada di sini komplit. Ini orang baik-baik. Mudah-mudahan, Bu, kita sama pahami bahwa Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Terima kasih. Ya, geser. Nah. Oke, sampun, dah, oke. Wah, luar biasa. Waduh. Oke. Terus, hujan-hujan nggak apa-apa? Ya Allah, kamu tuh luar biasa. Ibuku luar biasa, mbakku luar biasa. Lanjut ya. Allahumma rzuqnal qanaah, ya Allah karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya. Jangan maksa pengen kaya. Orang yang maksa pengen kaya capek, Ibu. Wazakirna bil mauti kulla sa'ah, ingatkan kematian setiap saat, bahwa siapapun kita bakalan mati. Komitmen kita dalam sholat selalu kita sebut,
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai ibu. Benar? Apa yang mesti kita bawa? Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak cukup. Jabatan setinggi-tinggi jabatan nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah istighfar kita. Ya. Wa zakirna bil mauti kulla sa'ah. Ingatkan kematian setiap saat bahwa kita bakalan. Kenapa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulangnya? Falyamal amalan shaliha, beramal soleh. Malam hari ini tercatat sebagai amal soleh. Yang pasang tenda, yang punya son, yang hadir, yang patungan, termasuk amal soleh, pembekalan kita untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis sholatil jamaah. Jadikanlah kita ini orang yang cinta dengan sholat berjamaah. Nih ada sholat berjamaah ya bu. Anak-anak kita bagus pada nongkrong di masjid, sholat di masjid, daripada anak-anak kita nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan beresiko. Kalau nongkrong di pinggir jalan ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil. Tapi kalau kita nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Ya bu, benar. Wa'bibna bis sholatil jamaah. Jadikanlah kami kita ini orang-orang yang suka dan cinta dengan sholat berjamaah. Ini namanya berjamaah nih, ngaji kita berjamaah. Ya Allah, ibuku, tetehku, walaupun hujan, masya Allah, biar sehat ya bu ya. Allahu Akbar. Bu, kita selawat dulu dah bu ya, biar hujannya rada-reda ya bu ya, biar ibu nyaman. Yuk kita minta sama Allah bu. Ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad yang keras, sallallahu ala sallallahu cakep sallallahu ala sallallahu lagi yang keras, sallallahu ala sallallahu alaihi. Masya Allah, mudah-mudahan ibu sehat terus. Orang yang cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, berarti di hati kita ada manusia mulia yang dicintai oleh Allah. Yang banyakin selawat apapun ibu nggak akan menghalangi, tembus langsung karena adanya selawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi coba buka suaranya, sallallahu, masya Allah, sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi. Masya Allah, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Masya Allah, luar biasa ibu. Mudah-mudahan sekali lagi malam hari ini jadi saksi hujannya bu. Kita hadir ke sini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad
Mudah-mudahan nanti kita diaku kita masuk surga karena syafaatnya Nabi. Ini orang-orang yang luar biasa saudaraku, hujan-hujan ini orang baik, pejabatnya baik, yang hadir baik malam hari ini kita kumpul dengan orang yang baik di acara yang baik. Ada MC juga ini orang baik, dulu pelawak ibu, iya. Cuman sekarang teman-temannya udah pada nggak ada. Jadi sebelum ngetop dia bubar. Kalau saya kan masih ada Parto, masih ada Eko, ya Bu ya. Alhamdulillah Eko hebat, Parto hebat. Saya nggak jelas. Tapi alhamdulillah saya ngikut sama guru-guru, jadinya sekarang saya juga dapat keberkahannya. Apa jadi ngedaung gini? Saya ngikut sama guru-guru, alhamdulillah saya sekarang walaupun tukang bercanda, kata guru saya undur makola walatan durman kola. Jangan lihat siapa yang ngomong tapi lihat isi apa yang diomonginya. Saya bisa, pengen ngetes suara ustaz siapa aja saya bisa ibu. Oh bisa ceramah. Asal jangan Pak Haji aja, saya malu beliau ada di sini. Ya, ustad yang ada sampai udah nggak ada juga saya bisa. Coba Agim. Dari Bandung Agim mah. Iya, gimana Agim ceramah? Suaranya lemah lembut, manajemen kolbu. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir di sini, setuju tidak ini teh? Betul tidak? Kalau Agim itu Agim, tapi kalau Agim kan penceramah. Kalau kamu kan kayak kena asma gitu. Tapi pengen ngetes suara ustadz yang udah nggak ada juga saya boleh bisa. Contoh. Pengen suara ustadz siapa ibu bapak? Almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Iya. Maaf Pak Haji, almarhum cuman raga, nggak pernah ada kata almarhum untuk warisan ilmu yang bermanfaat. Makanya punya anak masukin pondok pesantren, nanti punya ilmu akan bermanfaat di masyarakat. Amin. Suara almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Contohnya. Set, mau dimakan dulu. Nah kalau Agim dari Bandung ini mah jauh. Iya, jadi gimana caranya? Set, bo dipanggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kalau kita berbicara masalah atasan dan bawahan, di mana di zaman sekarang ini sementara yang di bawah merintih kesakitan, di atas teriak kenikmatan, betul? Masih banyak janda-janda, teteh janda teh. Punya laki, punya suami. Kayak lagu tadi, janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang mana? Nanya baik. Ini nyari janda emang. Ini kedengeran gak suaranya ibu? Dengeran dong, soundnya bagus, soundnya cakep. Tenang aja situ, ngomong aja, nanti juga kalau udah meninggal mah diantar ambulan. Saya mati dong. Doain saya sama Pak Haji. Waduh, ini besok sore. Ini basah tuh bancret. Iya emang lagi musim hujan. Nggak apa-apa, biar yang penting kan kita ngaji. Biarin basah nggak apa-apa, asal legging kering. Saya nggak pakai legging. Oh, saya pakai warna harimau. Makanya nggak bisa diem, saya habis kerasa kayaknya digigitin terus dari tadi. Ini nonton pengajian apa nonton dangdutan? Ini pada berdiri gini gimana ini? Saya kalau bicara masalah dangdutan saya paling senang sama lagu Rita Sugiarto. Yang gimana? Yang ngajarin ibu beranak terus. Gimana tuh? Beranaklah sayang. Berangkat. Oh alah. Berangkatlah sayang. Kalau ari-ari di jalan. Hati-hati, Bu, hari-hari di jalan dimakanin kucing. Aku tidak minta ondel-ondel. Oleh. Aku tidak minta oleh. Bukan ondel-ondel. PA. Ustadznya ngambek. Ada lagu Ayu Ting Ting yang paling berat sedunia. Gimana tuh? Elah itu mah lagu berat banget Pak Haji. Bagaimana? Kesana kemari membawa Alfamart. Alamat Alfamart nggak bisa dibawa, digeser aja susah. Ya makanya itu berat banget. Tapi ada Ayu Ting Ting yang enak mah tuh. Yang mana? Waktu lagi berdoa. Yang mana? Ya Allah lindungin Bilki. Apa? Ini keluarganya Ayu Ting Ting kali.
Coba jajal. Ya Allah lindungi. Ya Allah sayangi. Wah, Ketahuan mama yang suka nonton gosip. Iya, emak-emak Masya Allah. itu doa bukan? Doa. Doa, tapi apakah dia berdoa? Bukan bernyanyi. Benar. Kalau doa enggak gitu dong. Iya benar, Bu. Doa benar, tapi berdoa belum tentu begitu. Rabbana atina fid dunya wa fil wakina. Tapi itu doa, tapi kita bukan lagi berdoa bernyanyi. Kalau kita berdoa begitu nanti Allah terimanya gimana dong? Benar. Sebab adabnya berdoa, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Adabnya berdoa itu mesti lemah lembut, khusyuk, ya Bu, punya wudu, benar. Tapi kalau kayak gitu namanya bernyanyi, walaupun yang dinyanyikan doa. Boleh aja, nggak apa-apa, ya Bu, karena kita lagi hiburan pengennya nyanyi, ya Bu, benar. Tapi ada lagunya Mas Yoga yang enak, banyak. Yang mana? Contoh yang lagu Sabian. Itu kayak banget. Saya ngepen sama Sabian. Iya, yang gimana? Yang banyak. Tapi saya paling ngepen sih sebenarnya bukan sama Sabian. Kalau saya suka sama Sabian yang lagunya itu, yang maling jeruk ketahuan. Emang ada? Ada kan, dia maling jeruk terus ketahuan. Yang mana? Akhirnya dia nyanyiin aja. Ya jamalu, ya jamalu. Iya malu gara-gara ketahuan ngambil jeruk. Itu inspirasinya gara-gara ngambil jeruk. Iya, ada lagu ibunya tuh, penggemar setia, tukang sayur, judulnya tukang sayur. Kok tukang sayur? Iya, judulnya tukang sayur. Ibunya kan nyari tukang sayur, nggak dagang-dagang. Akhirnya jadi lagu. Lagunya itu yang Mang Nana, Mang Nana, Mang Nana, Mang Nana. Kenapa jadi Mang Nana? Iya, namanya Kang Sayur, namanya Mang Nana. Yang hebat itu saya senang sama legend dangdut Indonesia, Haji Rhoma Irama. Wede, saya ngelihat beliau itu apapun jadi lagu. Coba bentuknya. Pak Haji kan main sinetron sama Haji Rhoma. Iya. Masa nggak tahu? Ini lagu hujan begini, ingat lagunya itu. Haji Rhoma? Bukan. Siapa? Yang hujan malam ini itu. Hatiku resah. Lagu siapa tuh? Epi Tamala. Bukan. Eri Susan. Eri Susan. Iya. Hujan tak reda aku. Itu. Saya mah seneng sama Epi Tamala sih, bukan sama Eri Susan. Yang gimana? Selamat malam duhai kosasi. Kekasih PA, kekasih. Dah, Pak Haji, ini kayaknya kita kalau teriak-teriak juga hujan semakin deras. Yang penting mudah-mudahan ini hujan membawa rahmat. Mudah-mudahan yang sehat tambah sehat, yang sakit bisa sehat. Mohon izin, besok sore saya sama Ustadz Dakri harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita langsung mau terbang menuju ke kedutaan besar Malaysia di sana, karena memang hari Seninnya itu ada undangan dari kedutaan besar Malaysia untuk acara hitanan massal. Doakan pesawatnya dikasih kelancaran pulang dan perginya. Ya, jadi tolong mudah-mudahan malam hari ini kita bisa berlanjut lagi silaturahmi di lain waktu. Doain di sana kita mau ngisi acara hitanan. Hitanan siapa? Upin dan Ipin. Ustadz ketipu. Ibu barangkali malam hari ini Ibu ya punya hajat, punya nazar, mudah-mudahan malam hari ini ada syafaat dan selalu kita dapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Tapi sebelumnya mudah-mudahan ibu yang pengen umroh berangkat umroh, yang keras suaranya subhanallah walhamdulillah. Wala haula. Lagi yang keras. Subhanallah. Wala ilaha illallah.
illa billahil. Yuk kita baca Fatihah. Ibu masing-masing yang punya hajat niatkan, mudah-mudahan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hujan karunia Allah yang sangat besar. Yuk bareng-bareng. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil kabir li ridaillahi taala. Karena ridhamu ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah, dan dengan syafaatmu ya Rasulullah, wa bi qabuli doa abina wa ummina wa li ustazina, dan kabulkan doa ibu bapak saya, kakek nenek saya, guru-guru saya, wali ustadz wal arwahi jami ahlil kubur, khususan abina kita sebut bapak kita, wa ummina kita sebut ibu kita, biar nanti kita juga disebut sama anak-anak kita. Kita doakan ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, dan baguskan kuburnya dengan cahaya surga. Kita minta barakahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi duaihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya langsung Kak. Ada. Dah Ibu, saya nggak baca doa karena saya dibayarnya ceramah doang. Ya. Mohon ikhlasnya ibuku, saudaraku sehat terus. Angkat tangannya dong, bilang lope, berkah selalu. Wow, luar biasa. Ambil dari gambar Ronggos, fotonya nih, cakep nih. Ini orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Nabi. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat kasih sayangnya Allah. Terima kasih saudaraku, sehat terus, panjang umur, ya, berkah selalu, emakku, ibuku, teteku. Ya, makasih, makasih. Mohon ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi amal ibadah buat kita semuanya. Salam lope buat semuanya, abangku, masku, guru-guruku, dan orang tuaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Akri Patrio yang sudah memberikan tausiahnya di tengah guyuran hujan. Mudah-mudahan ini ada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.